teman-teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Di studio kali ini ada tamu jauh ini dari Pasuruan ya. Iya. Dari Pasuruan Jawa Timur. Ada Pak Dios. Pak Dios apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lah Pak Dios ini sebulan lalu ya. Iya. Sebulan lalu ada pameran di Jiwa Jawi. Iya. Jiwa-Jawi Galeri. Di Jiwa Jawi Galeri di daerah Bangun Jiwo. Dan hari ini terakhir ya. Iya, hari ini terakhir. Hari ini terakhir, besok mau beberes dan kembali ke Pasuruan. Betul. Nah, Pak Dios ini adalah partner hidupnya Mbak Wina, gitu. Kalau Mbak Wina penulis, ini pelukis, wah, keren banget kan. Nah, Iya. Pak D, hobi gambar itu sejak kapan? Kalau hobi gambar itu sebenarnya sejak kecil. Jadi dulu bapak saya itu selalu membawakan, bapak saya itu pegawai negeri tapi dari Ludruk. Dari Ludruk. Ludruk RRI. RRI. Dan Pemain dia Ludruk. Pemain Ludruk dan penulis naskah juga sutradaranya. Kalau dulu di tiap Selasa dan Jumat malam itu ada siaran Ludruk. Itu bapak yang karena suaranya bagus, di beliau yang membuka siaran itu. Membuka siaran Ludruk Ya, itu. kayak apa ya? MC. Ya, kayak MC begitu. Kemudian masuk cerita Ludruk, nah itu bapak yang merangkai ceritanya sampai atur peran dan lain-lain bapak. Boleh tahu nama bapaknya? Sain Martopuro. Sain Martopuro. Kalau orang lama pasti tahu. Iya. Kayak 90-an gitu. bapakku ke atas, Iya, kakekku gitu. pasti tahu. Setahu. Angkatannya Cak Kartolo. Oh, itu angkatannya Pak Dekartolo. Iya. Angkatan Saya dulu kecil ya digendong-gendong sama Cak Kartolo. Berarti Cak Kartolo, Sokren, Moali, Sapari. Yang remonya paling jago dulu Pak Monali Pata. Nah itu satu Itu angkatan. keren. Iya. Genjreng-genjreng di kakinya Iya. itu sing luar biasa. Beliau kalau pulang selalu membawakan saya kertas bekasnya, ketikan belakangnya kan kosong. Itu untuk mencegah saya orat-orat di tembok. Oh, jadi biar nggak orat-orat di tembok dikasih Tukasih kertas tumpuk ini, naskah itu. gambar sini. Gitu. Itu bisa jadi apa aja. Artinya itu setelah saya orak-orak nanti saya sambung jadi layangan, jadi apa, kayak gitu. Saya cenderung bermain sendiri dulu di rumah. Oh gitu. Ya, dari Introvert situ, ya. Lek bahasa orang iya, sekarang. bahasa orang sekarang begitu. Jadi dari situ saya mulai suka itu karena seneng baca juga. Sobone perpustakaan, jadi ngelihat itu saya sangat ngefans dengan Strom, komik Strom, sama kalau dulu anak-anak zaman saya tahu Tiger Wong. Itu komik Cina, Hongkong yang warnanya itu luar biasa. Menurut saya itu gila bener, kayak meledak. Nah itu yang selalu saya copy. Saya gambar ulang di kertas. Di kertas, di blad. Ya, pokoknya itu saya usahakan saya meniru itu sebisa mungkin. Kelas 4 SD saya sudah bisa menggambar Superman menurut guru saya di SD itu sudah sangat persis. Jadi satu-satunya murid di kelas yang boleh memegang boxy. Saya menyebutnya zaman dulu ya. Itu baru saya. Soalnya zaman dulu itu ya ngomongnya boxy. Iya, karena teman-teman harus pensil, nanti kamu salah gitu. Kalau saya enggak, udah pakai ini enggak apa-apa gitu. Karena kelihatan saya sudah mahir menggambar. Kalau zaman dulu itu ya, gambar itu pakai pensil dulu. Pakai pensil, nyanding stip. Iya, nyanding stip. Kalau nggak ada stip karet diikat aja. Benar. Nyanding stip. Jadi bentar-bentar di stip, bentar-bentar di stip. Gitu. Keren. Terus itu dikembangkan. Saya sebenarnya waktu lulus SMP itu saya sudah menghentikan sama bapak, Pak, saya pengen meneruskan ke sekolah seni. Kata bapak saya nggak usah.
nggak usah lah, kamu sekolah SMA biasa aja gitu. Maksud sih Pak, aku nggak boleh, enggak. Kakak saya juga mendukung, jangan, pokoknya jangan sekolah seni. Akhirnya dicabut itu ijazah saya dari SMSR waktu itu, nggak boleh, kamu daftar SMA biasa aja, kamu sudah pintar ngapain sekolah seni, katanya Bapak. Alasannya begitu. Ya udahlah, saya akhirnya menjalani SMA biasa. Dari situ itu saya mulai merasakan manfaat bapak saya ngelarang. Beliau cuma pesan satu hal waktu itu, jadi seniman itu berat, karyamu harus bisa menyenangkan orang lain, sedangkan kamu sendiri belum tentu bahagia. Iya, betul. Betul. Itu kalau kamu jadi seniman itu berat gitu. Karena bapak saya merasa begitu, bahwa seniman lutruk kalau dia tidak bisa acting di depan penontonnya ya pasti. Iya, gak peduli dia lagi sakit gigi, gak peduli lagi sakit pinggang, pokoknya harus. Dan saya itu ikut bapak itu, istilahnya tinggal di panggung itu sudah terbiasa. Udah Dari kecil ya terbiasa. diajak ngelihat mereka yang Berproses. ceria ya di panggung, tapi turun panggung makan harus nyari sampai istilahnya apa ya, nyari kata untuk dimasak di belakang panggung itu. Saya kehidupan panggung sudah hafal. Oh ya udah. Nah di saat SMA itu saya memang menonjol sendiri, menggambarnya ini. Itu menguntungkan saya, kenapa? Karena saya banyak teman akhirnya. Banyak teman dan semua tahu kalau butuh gambar itu ke saya. Diobjekin nggak? Nah itu yang untungnya. Jadi pada akhirnya saya tidak pernah habis uang saku, karena dari teman-teman, aku gambar iki kok tak tukokno bakso, pengen pizza, gampang gambar iki atau bikin pizza gitu. Aku juga punya teman dulu pintar gambar, diobjekin. Jadi setelah itu SMA itu kelar, saya ingin kuliah di ISI Pak. Waktu itu apa ya, program tanpa tes itu ada, saya bisa masuk ke IKIP Surabaya. Waktu itu masih IKIP. Kata guru saya, kau enak kepingin belajar gambar masih bisa ngulon, ojo neng kene tanggung gitu. Akhirnya saya pengen berangkat ke sana sama bapak. Ustaz lah, usah nggak usah. Oh, apa arep dadi seleng apa kowe? Engko kon mulai gondrong, awut-awutan gitu. Iya. Karena isi zaman dulu begitu. Kalau sekarang mah klimis-klimis. Ya wis lah, saya tahan lah. Akhirnya saya nggak, wis tau kerja biasa wae. Akhirnya saya ngelamar sana sini tuh nggak sesuai dengan apa yang saya pinginkan. Suatu saat saya itu diterima di sebuah supermarket yang baru berkembang waktu itu di Jembatan Merah Tembangun. Di situ saya masuk sebagai pramuniaga. Bapak saya senang saya meninggalkan melukis. Dari situ 4 lantai itu yang kalau ada orang visual merchandise kalau dia bilang, hiasan, dekor dan lain-lain itu petugasnya ada di lantai bawah. Sedangkan saya di lantai 4. Itu store manajernya selama kalau manggil tuh nggak datang. Iki nulis diskon aja suwene gitu. Pak, saya bantu nulis gitu. Oh iya. Bisa tulisan. Loh, kok tulisanmu luwih apik to kok PM ku gitu. Wis kowe dadi iki aja nang pramunika. Akhirnya saya yang handle semua dekorasi di situ. Dari situ saya mulai merasa ternyata pekerjaanku ini tidak lepas dari menggambar. Nah, dari situ mulai saya ketertarikan cari kerja yang menggambar. Diterimalah di sebuah perusahaan kayu tentang desain mebel yang urusannya menggambar, dan itu kayak arsitek loh nanti kalau kamu mempelajari itu. Wah, makin tertarik saya. Oke lah, saya coba melamar, ternyata masuk. Disitulah saya terjebak sampai 20 tahun 20 jadi desainer di perusahaan mebel furniture. Ya, kita nggak jauh-jauh dunianya. Iya, ternyata aku juga terjebak di dunia mebel 13 tahun. Iya. Furniturean. Nah, itu dari. Ya, karena kalau gambar desain furniture itu nggak hanya gambar desain doang. Iya. Harus mikirin konstruksinya. Ya, konstruksinya,
Bahkan dulu kalau pola potongnya. terakhir saya di perusahaan yang terakhir itu sampai masuk kontainer itu berapa isinya dengan Iya, tanggung jawab benar, saya. benar. Iya. Ha-ha. Mulai beratnya, packingnya, nanti ukuran dimensinya berapa, satu kontainer isi berapa. Iya. Dan itu yang membawa saya sampai keliling dunia dari perusahaan itu. Keren Istilahnya banget. saya harus ya dulu saya lompat-lompat sih kerja perusahaannya. Yang terakhir itu ya saya enggak meminta gaji berapa. Yang penting saya bisa desain saya ini bisa langsung jadi mock up dan saya bisa bebas nyari ide kemana aja. Iya, aku jadi Saya ikutan terima. flashback ini. Di dunia perkayuan itu Iya. wah, luar biasa ribet ya, karena aku dulu juga pernah handle produksi. Jadi dari gambar itu harus bisa langsung Iya. diaplikasikan dalam pola potong, Betul. konstruksi, Assembling, sampai packaging, sampai masuk kontainer loading. sampai masuk kontainer. Itu berapa piece yang bisa Iya. masuk ke sana. Estimasinya berapa jadi mereka bisa menghitung harga. Itu pekerjaan PPIC. PPIC yang infonya dari kami Research and Development R&D gitu. Dari R&D. R&D. Jadi flashback. Dari situ dari saya pengalaman di R&D itu saya merasa bahwa ternyata pekerjaan saya tidak lepas dari menggambar. Nah, satu saat saya itu merasa masa aku gambar kursi terus, kapan aku gambar kucing gitu. Gambar gitu. gajah. Dari itu saya resign. Saya juga resign. Pak, saya mau resign. Saya mau jadi seniman aja, mau jadi pelukis aja, Pak. Wah, itu bos saya langsung, kamu tuh gila apa? Kamu bisa hidup apa dari menggambar? Kamu memang bisa hidup dari melukis gitu. Saya nggak yakin kamu pasti nanti kerja di tempat lain. Gini aja Pak, kalau saya ketahuan kerja di pabrik lain, saya akan ikut Bapak seumur hidup saya. Karena saya sudah waktu itu pengen, udahlah aku dari menggambar pasti bisa hidup gitu. Udah ada keyakinan itu Iya. ya. Ya memang ngawali pertama itu, aduh, dibayar 100.000 sama nyingkur gini itu. Berkali-kali ya melukis di apa ya nggak gitu di bawah standar harganya jauh gitu, itu udah saya alami. Terus dari 2010 itu saya mulai ya istilahnya profesional hidup dari melukis. Berarti 2010 itu kan benar-benar Saya melukis total kayaknya. total. Iya. Untungnya di zaman saya itu lagi booming yang mural. Oh iya, di zaman itu 2010 iya. mural di mana-mana. Saya kebagian masih harga tinggi waktu itu, jadi sebulan dapat proyek mural itu 3 itu aja. Udah jauh gajinya dengan dari yang di pabrik ya. Dulu siapa orang pertama yang percaya bahwa Pak D iso gambar? Ya, ini yang unik itu tetangga saya yang dulu itu saya bertetangga dengan penjual kikil. Beliau ini namanya, saya menyebutnya Pak Dekur. Itu sangat kagum sebenarnya dan coret-coretan saya. Kok ini kok pintar gambar loh SD segini. Aku tolong kok gambar no keberku itu. Apa ya? Penutup warung itu. Oh, enggak iso aku Pak D. Bisa, kamu pasti bisa. Oke lah. Saya coba. Akhirnya saya mencoba bikin letter, kalau orang dulu bilang letter. Itu saya tuliskan kikil sapi gitu. Pakur gitu. Nah, itu karena saya enggak tahu mungkin keterbatasan apa ya? Figur ataupun ornamen, jadi akhirnya kikil itu tapi ada gambarnya bunga, kan enggak ada hubungannya sama sekali. Dodol kikil gambare dekorasinya kembang. bunga, bukan kepala sapi. Tapi beliau seneng banget. Wah, ini apik iki. Kalau nggak salah saya dulu dikasih uang 5.000 sama Pak Dekur itu. Iya, sama Pak Umur Dekur. piro kuwi? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya.
Wah senengnya minta ampun. Oh ternyata menggambar itu iso oleh duit gitu. Nah yang membuat saya bangga itu desain pertama saya itu di copy terus seumurnya Pak Dekor itu jualan kikil. Kalau rusak dia bikin bawa kain baru lagi gitu, tolong dijiplak persis. Nggak mau diganti model, nggak mau karena itu buat beliau itu sebuah identitas. Kalau di warungnya jajar-jajar kan membelinya banyak, penjual banyak gitu. Orang itu selalu tahu, oh itu kebernya Pak Dekor. Gitu. Karena ya uniknya itu tadi ya. Dodol kikil tapi gambarnya kembang. Jadi beda dengan yang lain. Biasanya kalau jual kikil itu gambarnya kepala sapi atau gambar sapi utuh. Sapi utuh lah. Ini gambarnya kembang. Enggak, saya kikil L-nya itu ada bunga yang tumbuh gitu. Berarti sampai keluar benar-benar total hidup dari melukis itu berarti di usia berapa itu? Saya itu 2010, saya 74. 30-an lah, 35 lah. Bapak masih ada? Bapak sudah sedo. Oh, Bapak sudah sedo. Jadi Bapak belum ikut menyaksikan bahwa Betul. Oh, ternyata anakku itu iso urip teko lukisan. Sebenarnya sudah beliau itu, tapi selalu tidak percaya gitu. Artinya begini. Jadi waktu saya selesai SMA setahun sebelum Bapak meninggal, itu saya ngelamar kerja kemana-mana kan. Tapi tidak semuanya bisa masuk, gak diterima. Akhirnya ada teman itu yang ngajak, daripada kamu ngelamar kerja di tempat itu, mending ikut saya, ayo ngelukis. Bikin apa? Itu dulu kan belum musim print banner kan. Baliho itu kan baliho masih lukis tangan sama airbrush. Nah, saya dapat proyek itu setiap hari besar kenegaraan di Sidoarjo. Itu di alun-alun itu sepanjang 100 meter biasanya itu papan triplek itu dilukis. Kalau zaman Pak Harto kan pertanian, pembangunan, nanti ada tentara. Nah itu saya sering dapat proyek itu setiap hari, baliho besar itu. Tapi ya tetap aja Bapak itu, karena kan modelmu kayak gini loh, mulai subuh sopo sing gelem ngepek mantu, mbok kerja ning pabrik kerupuk kono wae kan ketok budal mulai kerja. Awan turu bengi nyambut gawe gak ketok kaya lowo. Nah, gitu. Saya selalu pingin saya jadi orang kantoran. Iya, karena zaman dulu kerja di advertising gitu. Iya, jamnya nggak tentu, bahkan cenderung kebalik. Ya kerjanya malam pada saat orang pada tidur, baru kerja. Jadi saat itu saya belum benar-benar jadi dari melukis, istilahnya jualan lukisan, tapi tenaga untuk menggambar. Untuk menggambar. Itu mulai ada banner, ada print itu sudah mulai kalah gitu. Turun spanduk nggak ada. Iya, sekarang semua printing, digital printing. Kalau dulu bikin keber, kalau orang jualan warung-warungnya ada kebernya itu ya harus dilukis, ya. Terus baliho, billboard itu semua juga harus pakai lukis. Bahkan ini tulisan dokter. Apa namanya? Praktek dokter, apa itu jenenge? Papan nama itu. Itu juga harus dilukis. Nama-nama toko itu semua juga harus dilukis. Itu zaman itu. Betul. Kalau paling sumpek itu bikinnya pelukis itu aji banget itu zaman dulu ya. Wah, itu. Karena semua harus pakai tangan. Sampai mereka tuh kadang-kadang heran juga, orang-orang kok bisa kamu nulis lurus banget kayak gitu. Gitu itu. Iya benar. Ya senang banget ngerasa bahwa kita punya kelebihan di situ. Keren. Ya itu ya. Mungkin untuk teman-teman di luar sana. Jadi kalau misalnya jangan kayak orang dulu ya. Orang dulu itu benar-benar nggak percaya kalau kesenian itu bisa menghidupi. Nah, kalau sekarang sudah. Ya, sekarang udah banyak terbukti. Iya. Sekarang udah banyak bukti
kita itu benar-benar bisa hidup dari berkesenian, apapun itu bentuk berkeseniannya. Betul. Tidak Apa aja. tidak seperti opini orang-orang zaman dulu. Tergantung kreativitas kita, tergantung bagaimana kita jeli untuk bisa Betul. melihat peluang-peluang yang ada. Ya, itu penting sekali. Penting sekali. Nah, itu tadi cerita Pak Deyos tentang masa lalunya, bagaimana beliau mengawali terjerumus ya, Iya, terjerumus ke dunia seni lukis. dunia seni lukis itu. Habis ini di sesi selanjutnya aku akan mengulik tentang karya-karyanya yang spektakuler menurutku ya, tentang jadwal pameran-pamerannya. Aku melihat ada satu lukisan di pameran yang kemarin aku lihat itu di Nyala api Api, pameran Nyala ya, Api. pameran Nyala Api itu aku melihat ada satu lukisan yang nuancek celep. Aku seneng banget itu. Tapi aku nggak berani tanya harganya. Kita kulik ya karya-karyanya ya, setelah berproses sekian puluh tahun, kematangan karya dari Pak Deyos di sesi selanjutnya. Dadah.